Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kali ini saya akan bermonolog untuk menyampaikan poin terkait pentingnya amandemen konstitusi negara kita ya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelima. Mengapa penting dan kenapa ini saya usulkan untuk menjadi isu nasional ya? Simak terus monolog yang akan saya jabarkan. Baiklah teman-teman kalian, mungkin ini materinya sangat berat ya, sangat berat, terlalu akademis, terlalu normatif, tapi ini adalah fundament kita bernegara. Maka saya rasa penting untuk saya angkat di channel YouTube saya, dan monolog kali ini adalah buah artikel saya yang pernah saya tulis di beberapa media tahun lalu dan di tahun 2021. Saya pada saat itu merespon mengenai wacana amandemen UUD 1945 kelima yang ingin mengembalikan pokok-pokok garis besar haluan negara dan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya isu amandemen UUD 1945 yang kelima ini bukanlah suatu hal yang tidak pernah dibahas baik oleh praktisi politik, praktisi hukum tata negara, praktisi politik, akademisi ilmu politik, ilmu pemerintahan ya. Ini isu amandemen UUD 1945 yang kelima ini pasti selalu menjadi pembahasan setiap tahunnya, terlebih pada tahun-tahun menjelang pemilu ya. Nah, kenapa sebenarnya isu ini terus menjadi bola liar? Bahkan saya mengasumsikan ini adalah bola salju dari wacana amandemen UUD 1945 ya. Dan saya juga akan menampilkan problematikanya. Amandemen UUD 1945 ini ya teman-teman sekalian bukanlah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Harus ada hal-hal urgen yang mendasari sehingga eh, konstitusi negara kita yaitu UUD 1945 itu dilakukan perubahan. Sama seperti kalau kita kilas balik ya, kalau kita kilas balik yaitu UUD 1945 ini telah berkali-kali dilakukan perubahan ya. Yang pertama kita tahu pada awal-awal pembentukan UUD 1945 di era Orde Lama ya, di zamannya Presiden Soekarno, itu dilakukan dari UUD 1945 naskah awal ya, naskah awal kepada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Lalu dirubah kembali yaitu ditetapkannya Undang-Undang Dasar sementara ya di tahun 1950 sampai 1959 hingga pada pengembalian pelaksanaan UUD 1945 ke naskah awal itu melalui dekret presiden ya Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, itu ya sudah di zaman Orde Lama sudah dilakukan beberapa kali perubahan UUD 1945. Nah, di zaman Orde Baru, nah pasca jatuhnya rezim pemerintahan otoriter Presiden Soeharto, itu amandemen telah 4 kali dilakukan ya, yaitu dilakukan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002 ya. Dan banyak sekali ya isu-isu yang dirubah di poin-poin perubahan amandemen ya. Tidak bisa saya jabarkan satu-satu karena terlalu panjang ya. Intinya banyak sekali hal-hal fundament ya yang dilakukan perubahan, yaitu pertama presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat ya, tidak lagi melalui majelis permusyawaratan rakyat ya, penguatan lembaga yudisial, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, didirikannya komisi yudisial ya, lalu dipisahkannya bank sentral ya, BI itu menjadi lembaga independen yang tidak di bawah presiden ya, jadi gubernur BI itu berdiri sendiri ya gitu. Dan
masih banyak lagi ya penguatan KPU, sistem pemilu ya dan lain sebagainya dan pembentukan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Lalu di mana sebenarnya problematikanya ya kalau kita mengangkat isu ini? Sebenarnya problemnya apa sih sehingga menurut saya ya UUD 1945 itu perlu dilakukan amandemen yang kelima gitu dengan poin-poin tertentu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya Indonesia ini kan menganut sistem hukum civil law ya, mengadopsi Belanda, Jerman, Prancis ya, Belanda, Prancis, Jerman maksud saya, kode sipil ya, ya begitu. Karena walaupun sebenarnya sistem hukumnya campuran sipil dan juga common ya, mengadopsi common, tapi common hanya sebagian. Kita lihat di dalam hukum adat yang berlaku juga sebagai dasar hukum ya dalam penerapan hukum adat di local wisdom atau di daerah-daerah gitu. Maka saya bisa mengatakan Indonesia ini sebenarnya mix law system atau sistem campuran walaupun lebih kental sipil. Tetapi dalam perubahan amandemen itu Indonesia cenderung meniru atau mengadopsi Amerika Serikat yang notabene sistem hukumnya itu adalah common law atau hukum kebiasaan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi problem ya, karena kita lihat pertama pembentukan Dewan Perwakilan Daerah itu sebenarnya tidak esensial ya, karena sistem negara kita atau sistem pemerintahan kita maksud saya itu tidak mengenal adanya sistem distrik ya atau negara federal. Jadi tidak ada negara di balik negara, tidak ada pemerintahan yang betul-betul otonom. Justru di perubahan amandemen UUD 1945 itu kan dikuatkan otonomi daerah, yaitu daerah memiliki kewenangan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintahan pusat. Itu bukan sistem distrik. Tapi kenapa ada munculnya Dewan Perwakilan Daerah? DPD ini berbeda dengan DPR RI ya fungsinya. Maka itu akan ada jadi pembahasan lain ya, yaitu soal kamar dari parlemen. Nah, di Indonesia ini kamarnya dua ya, yaitu dua bikameral ya, bukan multikameral. Kita hanya memiliki dua kamar, yaitu kamar parlemen, kamar legislatif itu MPR dan DPR, dan juga kamar distrik sebenarnya perwakilan DPD ya. Tapi DPD ini tidak ada fungsi. Apa kalau misalnya teman-teman merasa ya DPD selama ini ada fungsi, tulis di kolom komentar. Karena bagi saya tidak ada esensinya ya itu. Jadi kita mengadopsi sistem di Amerika, tapi sepenuhnya sistem kita tidak betul-betul seperti Amerika, tidak apple to apple. Jadi inilah problemnya sekarang, DPD itu tidak ada fungsi. Kalau misal DPD ada fungsi, kenapa permasalahan otsus di Papua tidak pernah selesai? Kewenangan DPD itu untuk mengusulkan isu-isu daerah gitu ya, atau kewenangan daerah, baik itu peleburan, penggabungan terkait anggaran daerah. Tapi mana kita lihat, kenapa otsus di Papua tidak pernah selesai katakanlah. Pada saat di Aceh itu konflik Aceh di GAM, apakah lembaga penyelesaian adalah DPD? Itu tidak, iya kan? Rakyat meminta referendum untuk menjadikan Aceh itu sebagai negara sendiri dengan sistem pemerintahan sendiri, tapi yang menegosiasinya adalah presiden, bukan DPD. Jadi itu tidak ada fungsi. Teman-teman, problem berikutnya yaitu tentang partai politik. Ini fundament bagi saya. Di konstitusi kita, di UUD 1945, partai politik itu tidak memiliki fungsi yang esensi terkait pembentukan substansi demokrasi. Tidak ada. Fungsi partai politik itu hanya menjadikan seseorang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dan juga menjadikan legislatif ya, seorang legislator gitu ya. Kita lihat pengaturannya ada di pasal 6. Di pasal 6 itu tentang pemilihan presiden, di pasal 20 tentang DPR ya, fungsi-fungsi DPR itu kan salah satunya ini dilandaskan dari adanya partai politik. Tapi menurut saya jika partai politik memiliki pengaturan tersendiri, pasal atau bab tersendiri tentang partai politik, mungkin fundament partai politik itu bekerja di masyarakat tidak seperti sekarang. Sekarang kan terkesannya partai politik itu ya hanya menjalankan atau mencari kekuasaan semata ya, tidak ada
esensi-esensi perwakilannya sama sekali menurut saya gitu ya. Partai mana coba bisa dijelaskan nggak saya partai mana yang betul-betul menjalankan fungsi-fungsi demokrasi perwakilannya? Dia hanya turun ke masyarakat kalau anggota dewannya itu melaksanakan reses atau pada saat momen-momen pemilu dan pilkada. Itu problemnya karena hal mendasar. Di UUD 1945 tidak diatur secara eksplisit fungsi, kewenangan, tugas partai politik itu apa di dalam bab tersendiri tentang partai politik. Itu menurut saya ya. Selanjutnya tentang lembaga yudisial ini. Menarik sekali ya lembaga yudisial ini, yaitu kalau di UUD 1945 itu kan kita kenal ada dua ya lembaga yudisial ya, yaitu Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat peradilan khusus ya. Nah, bagi saya MA dan MK ini juga masih overlap ya kewenangannya gitu. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya persoalan peradilan konstitusional itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Misalnya contoh, apa kewenangan MK yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga di landasannya di dalam pasal tentang atau bab tentang Mahkamah Konstitusi ya di UUD 1945. Mahkamah Konstitusi itu hanya memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dasar yang bertentangan dengan UUD 1945. Dan ketika ada undang-undang ya, bab apa levelnya undang-undang itu bertentangan dengan peraturan di bawahnya atau peraturan di bawahnya ini bertentangan dengan undang-undang, tidak dengan UUD 1945. Itu yang menguji bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Agung. Ini kan lucu. Jadi tidak sepenuhnya sebenarnya kewenangan peradilan umum itu diserahkan ke Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji peradilan konstitusional. Bagi saya kan peraturan uji materil ya terkait peraturan perundang-undangan itu ranahnya di peradilan konstitusional. Tapi kenapa ini diserahkan ke Mahkamah Agung? Maka kalau di amandemen UUD 1945 yang kelima, ini usulan saya, dipertegas saja bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menguji seluruh peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, baik itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, TAP MPR, macam-macam. Lalu ada PP ya, peraturan pemerintah, Perpres, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, Perda dan lain sebagainya, itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaiki dengan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang peraturan perundang-undangan ya teman-teman sekalian. Ada yang lebih menariknya dan ini selalu saya gaungkan ya. Ini untuk harus menjadi kajian akademis bagi seluruh komponen, baik itu praktisi politik, praktisi hukum ya, akademisi politik, akademisi hukum ya, bahkan pemangku kebijakan, MPR, legislatif, presiden ya, terkait Kejaksaan Agung. Ini bagi saya ini aneh ya. Kita lihat landasan adanya kejaksaan itu di dalam konstitusi itu kan diatur dalam bab tentang yudisial ya, lembaga yudisial. Badan-badan lain atau kekuasaan kehakiman. Di dalam bab itu disebutkan pasal 24C ayat 3 yaitu badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Maka landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang dirubah dengan Undang-Undang Perubahan ada di tahun 2021, itu landasan di dalam konstitusi itu kan mengacu pada pasal 24 ayat 3 ya. Pasal 24 ayat 3 itu mengatur badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan itu apabila kita merujuk esensinya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu bukan lembaga eksekutif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Ya. Sebenarnya kejaksaan ini lembaga apa? Lembaga semi yudisial yang membantu tugas-tugas pengadilan atau lembaga eksekutif yang membantu presiden dalam hal penuntutan. Jadi tidak nyambung di sini ya. Di konstitusi mengatakan bahwa dia adalah badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman gitu.
Sementara di undang-undangnya sendiri, di undang-undang kejaksaan itu mengatur bahwa dia badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tapi sebenarnya sejatinya dia adalah lembaga eksekutif di bawah presiden. Ini tidak sinkronnya. Apakah hanya kejaksaan yang tugas-tugasnya atau fungsi-fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman? Tidak. Polri, ya, polisi itu diatur tersendiri dalam konstitusi. Dia pasti berkaitan dengan pengadilan, apalagi kasus pidana, ya, terlebih kasus pidana pasti berkaitan dengan Polri, karena Polri adalah sebagai penyidik yang melakukan penyidikan, penyelidikan, ya. Itu diatur juga dalam KUHP kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jelas itu. Polri diatur di konstitusi. Tapi kenapa kejaksaan tidak diatur? Saya mengkhawatirkan dalam praktik. Katakanlah, misalnya saya ini sebagai ketua Komisi 3 dan saya dekat dengan ketua DPR misalnya. Lantas saya ini menyangkut ada kasus yang berkenaan, kasus politik atau kasus hukum, ya, dengan Kejaksaan Agung. Saya tidak terima dengan Jaksa Agung ini. Saya usulkan kepada ketua DPR lewat komisi saya di Komisi 3 itu dihapuskan saja undang-undang kejaksaan. Kalau itu jangan bilang itu tidak bisa terjadi. Bisa saja dalam praktek politik, ya. Gitu. Kalau itu dibubarkan, dicabut undang-undang kejaksaan, lantas bagaimana legalitas dari jaksa-jaksa ini bekerja? Legalitas dari Jaksa Agung memimpin penuntutan? Itu kan tidak ada. Apakah Polri bisa dibubarkan? Kasus Sambo menembak orang, ya, lantas dihukum mati. Apakah Komisi 3 DPR RI dengan ketua DPR, ketua balik, macam-macam, itu bisa mencabut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang kepolisian? Tidak. Dasarnya ada di konstitusi. Apakah dengan kasus putusan PN Jakarta Pusat, lantas Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman dicabut? Tidak bisa. Karena ada dasarnya. Apakah lantas karena persoalan money politik KPU tidak becus bekerja, lantas Undang-Undang tentang pemilu Undang-Undang 7 2017 dicabut, lantas untuk membubarkan KPU? Tidak bisa. KPU sudah diatur di dalam konstitusi. Nah, kejaksaan ini bagaimana? Maka ini penting teman-teman sekalian, ya, untuk memisahkan, ya, karena fungsi dari konstitusi secara teoretikal, ya, itu adalah untuk salah satunya untuk membatasi kewenangan dan kekuasaan. Artinya apa? Inilah yang kita ini pendiri negara kita sudah menyepakati bahwa negara kita ini adalah negara hukum, bukan ansih negara kekuasaan. Kita ini Rechtsstaat, bukan semata-mata hanya sebagai Machtstaat. Lantas dalam penerapannya, bagaimana menjalankan negara hukum ini pasti menggunakan mekanisme kekuasaan, gitu, ya. Maka penting untuk dibatasi kekuasaan. Itu pernah terjadi, teman-teman. Di tahun 2010, Profesor Yusril Iza Mahendra mengajukan gugatan di Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang jabatan Jaksa Agung, karena pada saat itu beliau mendampingi kliennya, beliau sebagai pengacara, dan beliau dicekal ke luar negeri, dan beliau tidak terima, digugatlah jabatan Jaksa Agung, gitu, ya. Jabatan Jaksa Agung yang dulu tidak punya masa jabatan, karena Profesor Yusril mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jabatan Jaksa Agung itu harus sesuai dengan masa jabatan presiden. Nah, itu, ya, teman-teman. Maka penting, sekali lagi saya katakan, amandemen ini penting. Jadi amandemen itu tidak hanya membahas esensi-esensi kekuasaan semata, esensi masa jabatan presiden semata, ya, garis besar haluan negara. Itu sudah pernah dilakukan dan itu sudah pernah terjadi di UD 45 kita sebelumnya. Dan ya, itu pada zamannya. Sekarang mari kita kembalikan fungsi-fungsi lembaga negara ini menjadi fungsi-fungsi yang konstitusional, dan dalam penerapannya itu harus memiliki konstitusionalisme, sehingga dalam menjalankan praktik ketatanegaraan tidak ansih kita hanya mengacu kepada praktik-praktik kekuasaan, tapi juga praktik-praktik kenegarawanan atau praktik konstitusional menurut saya, begitu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu, ya, yang dapat saya sampaikan terkait pentingnya amandemen UD 45 yang kelima di negara ini. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita semua. Saya yakin sekali bahwa materi ini sangat berat dan
tidak mungkin ya, saya mengasumsikan itu tidak semua orang peduli ya atau aware dengan persoalan ini. Tapi tidak masalah. Bagi saya ini adalah wacana publik yang harus terus digaungkan. Ini adalah narasi akademis dan ini bukan hanya narasi akademis normatif yang tidak bisa dijalankan, tapi seberapa kenegarawanankah gitu ya, seberapa negarawanankah gitu ya, maksud saya para politisi kita, para pemangku kebijakan kita itu mau mendiskusikan hal-hal ini kepada para akademisi. Banyak akademisi di negara ini ya, banyak sekali. Bahkan Menko Polhukam itu adalah akademisi hukum tata negara begitu ya. Banyak dan jangan sampai diskursus ya, jangan sampai begini teman-teman. Saya menggiring teman-teman ya, saya mengajak teman-teman dalam melihat persoalan politik itu tidak hanya ansih pada kekuasaan, tapi lihat substansi dari kita melihat isu-isu politik, terutama politik nasional ya. Karena politik nasional itu pasti isunya selalu menang daripada isu politik lokal ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham atau mungkin ada pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ada usulan, ayo kita bahas ini, tidak masalah. Silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat menerima kritikan dan masukan, karena bagi saya ruang-ruang publik ini harus diisi dengan substansi yang berbobot ya, untuk salah satu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pendiri negara kita ini ya, atau founding father kita ini, bahwa tujuan didirikan Republik Indonesia ini salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, terima kasih.